Selamat pagi saudari-saudara. Saya di Gereja Manyaran, tadi malam tidur di sini. Koronka di sini, ikut doa renungan Advent di sini. Artinya di lingkungan wilayah Manyaran. Manyaran sendiri satu wilayah dari paroki Wonogiri, 30-35 km dari paroki. Saya senang sekarang menikmati pagi dan bersiap untuk Ekaristi bersama umat di sini. Biar mereka merasakan Ekaristi harian itu kayak apa. Dan memang hari ini adalah hari Sabtu Imam, hari Sabtu sesudah Jumat pertama. Yuk kita ikuti, itu sudah pada mulai datang. Nah, ya, ini kita mau misa. Ini kapelnya yang sudah direnovasi, cukup lebar. Walaupun umatnya sangat sedikit di Manyaran ini, tapi tetap kita hidupi. Sekali lagi, salus animarum supralec. Keselamatan jiwa itu mengatasi hukum. Siap-siap misa pagi. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda tahu bahwa hari ini adalah hari Sabtu Imam? Tahu ya? Atau enggak sih? Belum ya? Oh ya, jadi setiap Sabtu sesudah Jumat pertama itu Sabtu Imam namanya. Tiap Sabtu sesudah Jumat pertama para Romo itu misa konselebrasi. Jadi ini sebenarnya di Wonogiri seharusnya Romo Agus konselebrasi dengan Romo Dani dan Romo Andika dalam misa harian seperti ini. Karena ini Sabtu yang diintensikan gereja untuk para imam. Nah, lire piye? Banyak orang memahami Sabtu pertama adalah Sabtu para imam. Saya juga googling, buka Google, Sabtu pertama, Sabtu intensi bagi para imam. Sabtu pertama doa para imam. Enggak, itu keliru. Sabtu sesudah Jumat pertama. Kenapa? Karena berkaitan dengan Jumat pertama. Nek tanggal siji Setu kuwi urung Sabtu Imam. Karena belum melewati Jumat pertama, gitu? Nah, Sabtu sesudah Jumat pertama itu adalah Sabtu Imam. Kemarin kan tanggal 1-nya Jumat pertama. Sekarang Sabtu Imam. Kenapa? Karena begini, Jumat pertama itu kan untuk berdevosi kepada hati kudus Tuhan Yesus. Kalau ada misa Jumat pertama, doanya adalah hati kudus Tuhan Yesus. Nah, karena ada perayaan hati kudus Tuhan Yesus, yaitu Jumat pertama, maka kemudian lahirlah muncullah gagasan-gagasan kapan menghormati hati Maria tak bercela. Maka kemudian sesudah Jumat pertama hati kudus Tuhan Yesus, Sabtunya merayakan hati Santa Perawan Maria tidak bercela. Gitu. Nah, kapan devosi ini mulai muncul dan tumbuh subur? Awalnya adalah penampakan Bunda Maria atau Santa Perawan Maria di Fatima kepada 3 gembala itu loh. Lucia, siapa sih? Aku nggak hafal. Francisco, satunya Jacinta, ya kan? Lucia, Jacinta dan Francisco. Dalam penampakan tahun 1917, Bunda Maria memperkenalkan diri sebagai Santa Maria tak bernoda dan kemudian mengajak supaya mendoakan gereja dan para imamnya. Dan menjadi lebih jelas ketika tahun 1973 seorang Romo namanya Stefano Gobbi itu mendapat bisikan dari Bunda Maria supaya mendoakan para imam.
Maka Romo Stefano Gobbi kemudian mulai mengumpulkan para imam untuk berdoa bagi gereja dan bagi imamat, bagi suburnya panggilan 1973. Sehingga muncul gerakan Imam Maria, GIM. Tetapi dalam perjalanan banyak umat yang juga merespon gerakan ini. Maka doanya kemudian berkembang untuk panggilan suster, untuk panggilan bruder. Maka kemudian menjadi gerakan Maria. Nah dulu kan gerakan Imam Maria, antar para romo saling mendoakan, rekoleksi, saling memberi sakramen toba dan seterusnya. Sekarang menjadi gerakan umum, gerakan gereja, gerakan Maria. Di Wonogiri juga ada. Mereka berdoa namanya senakel. Apa sih senakel? Senakel itu adalah istilah teknis, yaitu ruang tingkat atas yang dulu waktu Gusti Yesus sedo, para murid kemudian lari dan tinggal di senakel, di tempat loteng senakel itu, di mana Bunda Maria juga hadir. Dan itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14, para rasul ada di tingkat itu, di senakel itu, dan Bunda Maria beberapa perempuan hadir untuk berdoa bersama mereka. Nah, ide kitab suci yang semacam itu kemudian yang bertumbuh menjadi gerakan Imam Maria, menjadi gerakan Maria, dan berdoa seperti doa di senakel. Para rasul Bunda Maria, para romo Bunda Maria. Kurang lebih seperti itu. Nah sekarang Sabtu pertama itu menjadi doa bagi para imam. Maka tolong doakan juga untuk panggilan imam, panggilan calon imam dari Manyaran ada toh. Bahkan kemarin mendaftarkan 2, diterima 2 juga di Seminari Mertoyudan. Mudah-mudahan baik nantinya. Itu poin yang pertama. Nah poin yang kedua, saya ingin sharing begini. Apakah para imam itu hidupnya selalu bahagia? Selalu bahagia apa tidak? Tidak. Ya, podo karo panjenengan panggilan Anda masing-masing podo. Masing-masing ada pergulatannya, masing-masing ada konflik, masing-masing ada kesepian, masing-masing ada godaan, dan seterusnya. Maka bersama umat, para imam berjuang untuk memurnikan imamatnya. Dan sebagaimana imam berdoa bagi umatnya, para umat pun berdoa bagi imamatnya. Amin. Salah satu yang saya rasakan ketika frater dan mau ditabiskan, saya itu sangat ketakutan bahwa aku nanti hidup sendiri dan sepi. Sopo to sing pengen hidup kesepian, gitu? Anda bisa membayangkan? Aku sekulino saiki turun ning ndi ya ora ana kancane gitu kan. Mau bengi ya turun ning kene tak goleki duwite ya ora ana ki. Saanane gitu kan. Tetapi ada fase-fase tertentu di mana diantaranya tentu saja ada banyak godaan dan tantangan, tetapi kesepian. Maka jauh sebelum tabisan imam saya menghadap Romo Pamong saya waktu itu. Kalau saya boleh menyebut namanya dengan sangat terhormat adalah Monsinyur Bapak Kardinal Suharyo, Ignatius Suharyo, jadi pamong di Seminari Kentungan. Saya menghadap karena beliau adalah pembimbing rohani saya. Lalu saya mengatakan, Romo, yang membuat saya takut untuk menjadi imam nanti adalah kesepian. Apa yang kemudian dikatakan oleh Romo Suharyo waktu itu? Beliau duduk, ada meja lalu saya di situ mohon bimbingan rohani. Beliau hanya memandang saya lama. Dan kemudian beliau mengatakan begini, frater, atau dulu sebutannya Romo. Jadi frater itu sudah disebut Romo Mudo. Romo. Yaitu sambil menarik nafas panjang beliau mengatakan, yaitu nanti
yang akan kita bawa seumur hidup. Saya mak perpet menurut ya. Orang memberi solusi tetapi meneguhkan bahwa memang bagian dari hidupmu menjadi imam adalah sepi, mencekam. Tetapi bagi saya beliau berbicara banyak bahwa di antaranya mengikuti Tuhan adalah kesepian, seperti Tuhan Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya ketika sungguh sedang membutuhkan sahabat yang menemani. Ketika Petrus bahkan mengatakan, saya tidak kenal dengan orang itu, sementara Yesus sedang menderita. Maka mungkin Tuhan tidak menghilangkan kesepian, tetapi yang dibutuhkan adalah keteguhan hati dan doa, supaya dalam segala pergulatan seorang imam tetap setia, tetap berkobar, tetap mewartakan, tetap menjadi abdi, tetap menyelamatkan salus animarum dimanapun dia diutus. Amin. Jadi ini bab tantangan, bab pergulatan, bab aneka hal yang kita rasa itu buruk, potensi dalam diri imam juga ada dalam diri Romo. Dan bersama Anda kita bersiarah untuk menjadi kuat atau mengatasi atau terlibat dan menghayati itu sebagai panggilan dan jalan hidup. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sudah kelar misa, lalu apa yang kita lakukan adalah sarapan pagi. Nah itu umat masih pada berkumpul dan kita bisa ngobrol intensif tentang gereja. Karena menjadi cair dan bukan rapat dan bukan hal formal. Tadi malam juga berkumpul benih dengan orang yang berbeda. Jadi sangat seru dan baik menghadir di tengah-tengah umat yang seperti ini. Ini mereka nggak mau pergi-pergi. Umat itu ya gembiranya didatangi romonya, bahkan menginap. Wes rampung-rampungan kabeh udah ngopi pagi, saya ngajak makan di warung. Nah ini ternyata warungnya depan kita ini, warung soto, asik loh, pinggir sawah. Oh keren banget. Tak kiri aja deh, kiri. Keren banget, wah keren. Keren. Aku tak di sini. Nah kamu di sini ya. Ayah mau kemana? Ayah mau makan soto dulu, ya. Ini anakku Luis, setia ngikut ayahnya kemanapun, menemani, ya. Kalau tidur jaga malam, kalau ada sesuatu dia akan teriak. Nih, yuk makan soto dulu. Kok yo ngerti seleraku ya? Aku itu kalau makan pingin pinggir sawah, tempat terbuka dan sederhana seperti ini. Ternyata ada. Baru tahu aku. Nih warung yang sangat biasa, tapi juga makanannya macam-macam. Wow, keren. Dari Marnyaran saya pulang mengambil jalan yang berbeda dari pada yang kemarin lewat Muryantoro dan lewat tepi danau. Ini aku mengambil jalan yang menjauhi danau sebelah barat. Nanti akan tembus ke saya kira Bulu ya. Bulu lalu Pule, lalu Selogiri, lalu Wonogiri. Jalan yang lain. Jadi melingkar. Kemarin setengah lingkaran, sekarang setengah lingkaran yang lain untuk sampai ke Wonogiri. Pemandangannya selalu elok, ya. Tanahnya subur dan para petani sudah mulai mengerjakan tanah karena musim hujan sudah tiba. Puji Tuhan, haleluya. Maka kemarin juga waktu perjalanan berangkat saya mengalami hujan di tengah jalan sampai malam.
gunung dan lembah berselang-seling, kanan kiri kiri kanan, dan alas jati. Anda tahu bahwa pohon jati adalah kayu yang kurang lebih di antara yang paling mahal. Tentu saja kayu-kayu khusus yang bisa disebut kayu ulin itu pasti lebih mahal, kayu sono keling, kayu gaharu itu. Tetapi untuk bangunan jati nomor 1.